Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Rabu 30 Juli, judulnya Meneruskan Obor. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Amin. Pemazmur menyatakan bagaimana anak-anak kita dapat mengenal Allah dan kasih sayang-Nya. Mazmur 145 ayat 4. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Satu keluarga harus berbicara kepada keluarga lain tentang Allah, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib, dan tentang ajarannya. Semuanya untuk mewariskan pengetahuan Alkitab kepada generasi berikutnya. Keluaran 12 ayat 24-28 menyampaikan poin penting. Orang tua adalah guru pertama di Israel dan harus menceritakan kisah keluaran kepada anak-anak mereka. Kisah ini tidak boleh diceritakan sebagai peristiwa sejarah masa lalu saja, tetapi harus disampaikan sebagai pengalaman mereka sendiri, meskipun peristiwa itu sudah lama terjadi. Dengan merayakan festival ini, mereka harus menyamakan diri mereka dengan nenek moyang mereka, dan sejarah harus dihidupkan kembali dan diaktualisasikan. Sang ayah akan berkata, "Saya berada di Mesir. Saya melihat kekalahan dewa-dewa Mesir dan tulah-tulah yang menimpa Mesir, dan saya dibebaskan." Dalam kitab Keluaran 2 kali digarisbawahi bagaimana orang tua harus menjawab pertanyaan anak-anak mereka tentang Paskah. Ulangan 6 ayat 6-8 dan Keluaran 13 ayat 14-16. Perlu diperhatikan bahwa bangsa Israel masih berada di Mesir ketika diperintahkan untuk merayakan pembebasan mereka dari Mesir. Maka, seluruh perayaan itu adalah sebuah tindakan iman. Setelah menerima petunjuk-petunjuk mereka, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Keluaran 12 ayat 17. Penebus mereka. Dan kemudian mereka mengikuti petunjuk-petunjuk Paskah. Dalam kitab Ulangan, bangsa Israel diingatkan untuk menceritakan kisah mereka sedemikian rupa sehingga mereka dapat menghayatinya sebagai perjalanan mereka sendiri. Perhatikan kumpulan nada dari kisah ini serta penekanan pada pengalaman masa kini. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan berat, maka kami berseru kepada Allah, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri itu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ulangan 26 ayat 5-9. Selain itu, dengan menceritakan kembali kisah Paskah atau peristiwa atau kisah apapun dalam sejarah yang suci kepada anak-anak mereka, para orang tua akan sangat terbantu untuk mengingat apa yang telah Allah lakukan bagi mereka dan bagi umat-Nya. Menceritakannya sama pentingnya bagi si pembicara dan juga bagi para pendengarnya.
mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika Ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 15. Tuhan memberkati kita semua.